Tuhan Yesus, aku bangga jadi anak Papa. Papa adalah seorang yang sangat mencintai Tuhan. Papa adalah inspirasi dalam hidupku. Papa mengajari aku tentang kehidupan yang berpusat pada Kristus. Papa mengajariku untuk terus berjuang mewujudkan tujuan-tujuan Tuhan lewat hidupku. Papa mendidikku, melatihku untuk mengerjakan apa yang Papa kerjakan. Bagi Papa, hidup adalah mengerjakan panggilan Tuhan. Papa sangat mengasihi semua orang yang dilayaninya. Tidak ada yang tidak diperhatikannya. Papa seorang yang tidak menyayangkan kepemilikan. Setiap hari adalah perjuangan bagi Papa, kerjakan panggilanmu. Hatinya penuh belas kasihan akan jiwa-jiwa. Penuh semangat bangun jemaat, kerjakan visi, buka tempat-tempat baru. Lewat doa-doa Papa, aku merasakan perjuangan yang tidak mudah baginya. Tidak jarang aku merasakan pergumulannya lewat ketegangan Papa saat menasihatiku. Saat itu terjadi, aku menenangkan hatiku dengan beranggapan, itulah satu sisi yang harus aku teladani dari Papa. Tapi, waktu berjalan, dan aku beranjak remaja. Aku merasa Papa bukan sedang menasihati aku lagi saat aku salah. Tapi Papa sedang menuangkan ketidaksetujuannya dengan kemarahan. Aku tidak merasakan ketenangan seperti saat Papa menasihati yang lain. Aku tahu aku anak seorang pendeta. Tapi salahkah aku mendapat perlakuan secara pribadi? Aku anak Papa. Aku berusaha melawan perasaanku. Juga pikiran-pikiran negatif yang terlintas dalam benakku. Tuhan Yesus, sampaikanlah pada Papa. Aku mau setujuan dengan Papa. Aku mau jadi seperti harapannya. Bukan saja karena aku anak seorang pendeta, tapi karena aku tahu aku anakmu. Papa, aku sayang Papa, tapi aku takut padamu. Benaya, kalau kau takut padaku, itu bukan tujuan Papa. Papa hanya sedang mempersiapkan dirimu, mengerjakan lagi kemudian seperti yang Papa lakukan hari ini. Papa sedang melatihmu menjadi seorang yang takut akan Tuhan, terus mengerjakan panggilannya, dan hatimu pada jiwa-jiwa. Di situasi apapun di kemudaanmu, di pergaulanmu, kau harus terus berintegritas. Kristus terceritakan lewat hidupmu, termasuk lewat prestasimu. Mungkin semua ini tidak mudah bagimu, Ben. Kau seorang anak yang taat. Papa bangga padamu. Apa yang kau tuliskan lewat isi hatimu pada Tuhan sudah sampai padaku juga. Mulai hari ini kau tidak perlu takut lagi. Papa akan terus semaksud dan setujuan dengan Tuhan saat mendampingimu. Tuhan, sejak Grace kecil, di rumah selalu ada orang lain yang tinggal bersama kami. Mereka adalah orang-orang yang Papa Mama layani. Kehadiran mereka membuat anak Papa Mama jadi banyak. Grace tahu Papa Mama sedang melatihku untuk menjadi seorang yang penuh kasih dan rela berbagi seperti mereka. Ayah kan rambutku bagus. Liburan hari ini kita jalan-jalan kemana? Liburan hari ini ayah akan temani kalian jalan-jalan kemana kalian suka. Oke, King?
Enaknya lihat mereka bisa liburan sama papanya. Di hari libur, seringnya Grace nggak bisa banyak berharap bisa jalan-jalan sama papa mama. Di hari libur, papa mama sering ada pelayanan seperti retreat, pembekalan pekerja, seminar, atau pelayanan lain-lainnya. Karena acaranya beberapa hari, jadi seringnya diadakan saat hari libur. Grace paham, mama papa sedang melatih Grace tentang komitmen dalam panggilan, selalu siap untuk Tuhan. Papa mama sangat mengasihi semua jemaat yang mereka layani. Kadang papa mama tinggalkan kami di malam hari karena mereka harus pergi mendoakan jemaat yang sakit. Laki-laki, Grace mengerti. Papa mama sedang mengajari Grace rela berbagi perhatian papa mama dengan jemaat. Dan hari ini adalah hari ulang tahunku. Sementara papa mama ada di pelayanan di luar kota lagi. Sekalipun Grace sangat paham papa mama sedang melayani Tuhan, tapi ini perasaan Grace. Grace sedih Tuhan. Grace ingin sekali mereka ada bersamaku. Sudah 3 kali ini saat ulang tahunku, papa mama tidak bersamaku. Tuhan, maafkan Grace ya, kalau Grace terus terang. Sebetulnya Grace tahu Grace harus sabar, Grace harus kuat, Grace harus mau berbagi, Grace harus siap kalau Grace harus relakan hari libur. Grace juga harus rela ada di situasi yang beda dengan kebanyakan teman-teman Grace. Lalu Grace harus bisa menempatkan diri dengan siapa saja saat mama papa titipkan. Grace paham papa mama menitipkan kami pada orang yang papa mama percaya supaya kami aman. Grace juga menyadari Tuhan sedang mempersiapkan Grace menjadi pribadi yang kuat dan mengandalkanmu. Seperti mama papa, mereka menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Semuanya dalam rangka mempersiapkanku selanjutnya mampu lakukan yang sama seperti mama papa kerjakan sekarang. Tuhan, Grace merasa semua ini tidak mudah. Grace butuh pertolonganmu. Bersamamu, Grace pasti bisa. Terima kasih Tuhan, Kau menghibur hatiku. Grace yakin akan ada saja waktu untuk bersama mama papa. Sebab Kau baik. Grace sayang papa mama. Grace? Grace?
apa sayang? Kok sedih? Ada apa sayang? Oma tahu rapotmu bagus sayang. Kau terbaik di kelasmu, kata bu guru. Ya. Maka papa mamamu akan bangga, senang melihat prestasimu yang luar biasa. Kau menjadi harapan mereka, ya. Kau adalah bagi anak panah di tangan pahlawan. Kris, rapotku juga bagus loh. Rapot kalian semuanya bagus. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Tuhan ya. Baiklah, Kris, jangan bersedih. Ucapkanlah syukur senantiasa pada Tuhan. Oma, aku ingin oma-opa juga mendoakanku. Tuhan, aku bangga pada anak mantuku. Mereka sangat mengasihimu dan terus rindu melihat banyak jiwa-jiwa dibawa padamu. Namun, waktu mengerjakan panggilan itu, ada waktu-waktu di mana mereka harus meninggalkan anak-anaknya. Sebagai oma, aku akan terus berjuang menenangkan cucuku dan memberikan pengertian-pengertian pada mereka. Tuhan, mereka masih kecil, mereka butuh pertolongan-Mu untuk kuat menjalani semua proses saat Kau mempersiapkan mereka seperti rencana-Mu. Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ana apa, Jo? Ana apa? Ana kabar apik, Pak. Joan diundang nggon ITB. Nilainya Joan apik, Pak. Memenuhi syarat. Joan iso mlebu nggon ITB, Pak. Apa, Jo? Mlebu ITB tanpa tes? Tuhan, aku mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Aku bisa masuk di ITB. Engkau menjawab doaku. Tapi Tuhan, aku tidak tega pada Bapakku. Banyaknya harus Bapak biayai. Kuliah Mas Yoga, Mbak Ajeng, serta adikku Rangga. Belum lagi panggilan Bapak menolong banyak orang dan jemaat. Sekarang ini, Bapak perlu banyak biaya untuk pemulihan ibu yang sampai sekarang belum bisa jalan karena sakitnya. Jo, kenapa Jo? Kenapa? Bandung itu kota besar, Pak. Kampus ITB, kampus terkenal. Apalagi kita tidak punya saudara di sana, Pak. Pasti kita perlu biaya yang banyak, Pak. Tuhan, aku sangat mempercayaimu. Aku sudah banyak melihat pertolongan-Mu. Mujizat-Mu mulai dari merintis pelayanan di desa ini dan sekarang sudah berdiri gerejamu. Aku menyaksikan banyak hal mustahil terjadi di tempat ini, di jemaatmu. Kau buat berhasil setiap aku tanam, yang aku ternak. Kau memberkatiku. Engkau tidak terbatas. Aku tidak punya alasan untuk ragu kepadamu. Tidak ada alasan untuk khawatir. Tuhan, Kau sanggup. Jo, Bapak tahu Johan mengasihi Bapak dan tidak mau Bapakmu ini susah. Jo, Bapak mau bilang kamu, kita tidak punya alasan untuk meragukan Tuhan. Terlalu banyak jalan keluar yang Tuhan sanggup lakukan bagi kita. Sampai hari ini kita tidak kekurangan apapun, Jo. Tuhan selalu ada bagi kita. Itu janjinya. Berangkatlah anakku. Pak, Bapak, tapi ini kan butuh banyak biaya, Pak. Nak, Bapak ini hamba Tuhan. Bapak percaya
firman Tuhan. Yesus Allah yang mencukupi kita. Johan, jangan lihat apa yang Bapakmu ini miliki, tapi lihat siapa Allah yang ada di dalam Bapak, yang menyertai Bapak. Ibu, bagaimana Ibu sampai di sini? Ibu siap-siap jalan lagi. Puji Tuhan, Ibu. Jo, Tuhan sudah menyamah Ibu. Dan kabar sukacita ini membangkitkan iman Ibu. Ibu sudah sembuh, Jo. Kita harus seperti yang Tuhan maksudkan. Berangkatlah anakku. Sudah malam, istirahatlah dulu. Anak-anak gimana? Anak-anak sudah selesai dengan tugas-tugasnya. Mereka sudah tidur. Oke. Di bangsa ini Tuhan, tempat-tempat terpencil yang menyertai mereka Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya, percaya lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini. Yesus. Bangsa ini akan semakin mengenal akan Kau. Ya, benar Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami ucap syukur dan malam hari ini kami hendak beristirahat. Tutup dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke mah, kita istirahat. Pak, Bapak istirahat duluan saja ya. Ada yang harus Mama selesaikan. Sepanjang hari ini gak sempat. Oke, aku tidur duluan ya. Oke, Pak. Aku tidak boleh berpikir negatif tentang hal yang kulihat ini. Dia bukan sedang fokus pada dirinya saja, tapi dia hanya tidak punya waktu seharian untuk mengerjakan tugas-tugas gereja yang dipercayakan padanya. Aku paham, seharian ini waktunya habis untuk mengerjakan banyak hal yang ditanggung-jawabinya. Baiklah. Tuhan, terima kasih Kau pasangkan aku dengan Naomi. Dia wanita yang hebat. Dia selalu mengerjakan semua tugasnya dengan penuh sukacita, melayani dan memperhatikan banyak orang. Dikerjakannya semua tugas pelayanan dengan penuh rasa tanggung jawab, sekalipun dia harus tidur sampai larut malam. Dia selalu berbicara denganmu lewat doa-doanya, tangisannya untuk jiwa-jiwa. Seluruh hidupnya diserahkannya padamu.
Aku tahu yang dilakukannya baik dan mulia. Aku bangga. Bapa, ini hatiku. Aku mencintainya. Dia dekat denganku. Namun aku merindukannya. Tuhan, sudah pagi lagi. Aku sudah melewati malam dengan kepentinganku sendiri. Apa yang suamiku pikirkan jika aku seperti ini terus? Aku merasa sikapku ini tidak jadi berkat bagi suamiku. Aku harus selaraskan hidupku dengan perintah-Mu. Aku tidak ditetapkan fokus pada yang satu dan melupakan yang lain. Hanya pada diriku sendiri saja, pada pelayanan saja, atau pada pekerjaanku saja. Tapi aku juga harus menempatkan diriku dengan bijaksana di kepentingan suamiku. Ya Tuhan, aku harus setujuan dengan maksud-Mu. Aku percaya dalam penyertaan-Mu. Hari ini, hari baru dan kemenangan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mencintai suamiku dan anak-anakku. Amin. Pagi Mama. Halo. Selamat siang, Pastor. Siang, Tri. Saya mau menginfokan, Pastor. Minggu besok kan Pastor ibadah umum di Jepara menyampaikan firman Tuhan di sana. Dan sorenya mereka rencana ada pembekalan pekerja. Minta dibekali oleh Pastor. Terus mereka berharap Pastor sudah datang di sana hari Sabtu. Bagaimana, Pastor bisa? Oh gitu. Baik, baik. Kemudian yang kedua, Pastor, besok minggu juga itu kan minggu pertama, jadi seperti biasa kita tetap ada rapat pemimpin. Kami perkirakan Pastor sampai di Semarang jam 4 sore. Jadinya waktu kita geser sedikit. Kita mulai jam 6 sore. Bagaimana menurut Pastor? Oh, baik, baik. Saya usahakan jam 4 sore saya sudah ada di Semarang. Oh ya, terima kasih. Terus untuk jadwal rutin saya sudah titipkan ya Pastor ke Ibu. Oh gitu, baik, baik. Satu lagi, hari ini kan Pastor sudah ada janjian ya dengan panitia Dana Gedung jam 8. Pastor bisa ya? Oke, saya tunggu mereka ya. Jam 5 sore saya mungkin sudah ada di rumah. Jam 5 sore sudah ada di rumah, Pastor? Oh begitu ya? Kira-kira apakah mungkin ya kalau Pastor menerima konseling sore ini? Soalnya ada masuk permohonan ke sekretariat untuk minta waktunya Pastor konseling. Oh gitu ya? Nggak apa-apa, saya tunggu. Tapi diberitahu kepada mereka juga ya, Tri, kalau jam 8 malam saya sudah ada acara juga ya. Ya, baiklah Pastor. Terima kasih, selamat siang. Tuhan memberkati, Pastor. Terima kasih kembali, Tri. Tuhan berkati. Tri, jadi malam ini ketemuan dengan panitia gedung? Oh iya, nanti mereka datang jam 8. Tadi Tri juga telepon Papi sih kalau ada yang mau datang konseling. Dan Papi sudah siapin waktunya. Tuhan,
Aku bersyukur suamiku sangat mengasihimu. Diserahkannya seluruh hidupnya padamu. Baginya, hidup adalah melayanimu. Memperhatikan jemaat dan banyak orang adalah sukacitanya. Dia begitu semangat dan menyediakan waktu yang terbaik saat jemaat memerlukannya dan meminta waktu untuk bertemu. Benarlah, dia seorang hamba di mana Tuhan disenangkan, di sanalah hidupnya. Tuhan Yesus, urapilah suamiku saat dia melayanimu. Dia melayani dengan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Senangnya hatiku ini menjadi seorang yang dinanti. Disediakannya waktu yang terbaik untukku. Sukacitanya hatiku. Kenapa aku sebahagia ini? Padahal suamiku kan? Bagaimana aku mengatakannya ya? Mam, kok mereka belum datang ya? Selamat malam, Pastor. Malam, Tri. Apa kamu tadi sudah infokan ke mereka yang mau konseling kalau saya nanti jam 8 ada acara lagi? Ini saya sudah tunggu-tunggu mereka, tapi sudah hampir jam 7 belum datang juga. Kasihan kan kalau waktunya nanti terlalu mepet. Atau mau ditunda saja ya? Aduh, kok begitu ya, Pastor? Mereka belum datang? Tapi maaf, Pastor. Saya nggak bisa hubungi mereka. Karena informasi ini saya dapat dari ibu. Oh begitu. Oke, kalau begitu nanti saya tanya sama ibu saja. Terima kasih ya, Tri. Selamat malam, Tuhan berkati. Selamat malam, Pastor. Tuhan berkati. Mam, siapa sebetulnya orang yang mau datang malam hari ini ya? Tadi Tri bilang, infonya dari Mami. Sebenarnya orang yang Papi tunggu itu sudah datang. Dan saat ini dia sedang berbicara dengan Papi. Jadi, kenapa harus seperti ini, Mam? Aku menghormati keputusanmu, Pi. Sepenuhnya waktumu untuk melayani Tuhan. Tapi ini hatiku, Pi. Aku rindu saat kau menunggu dan menyediakan waktumu untuk aku. Seperti sekarang ini, Pi. Aku berdoa kepada Tuhan. Dan aku bersuka cita akhirnya saat ini datang juga. Terima kasih, Pi. Tuhan, aku mau mengerjakan apa saja untuk menyenangkan-Mu. Hidup bagiku adalah mengerjakan panggilan-Mu, mengerjakan visi-Mu. Tapi aku tahu dari semua yang kukerjakan, bukan berarti aku tidak memberi ruang dan menyediakan waktu untuk mendengarkan istriku bicara tentang hatinya. Terima kasih Tuhan untuk istriku, baik sekali hatinya. Untuk membuat aku mendengarkannya, dia rela memposisikan dirinya sampai seperti ini. Tuhan, aku belajar perkara baik dari kejadian ini. Aku mau sesuai dengan apa yang Kau maksudkan, dan itulah yang harus terjadi dalam hidupku. Halo, selamat pagi Pak. Selamat datang di kota kami. Terima kasih. Akhirnya sampai juga ya di kota kami. Gimana kabarnya? Sangat baik di sini. Ini kan kita masih pagi dan kebetulan acaranya kan sore Pak. Jadi kita bisa keliling kota tempat kita ini. Sayang ya Pak, nggak bisa ikut padahal senang pengen ketemu. Iya maaf, ini
Ayang sulung lagi ujian nasional, jadi titip salam buat Bapak dan Ibu. Oh begitu, ya. Baik Pak, mari Pak. Oh iya, mari. Perhatian sekali Pak Alex ini dengan istrinya. Pemandangan yang baik untuk ditiru. Wah, Pak Alex melindungi sekali. Masih terfikir mendahulukan istri naik lift ini. Sederhana, tapi baik juga. Wow, luar biasa. Menarik kursi untuk istrinya pun jadi perhatiannya. Padahal istrinya nampak tidak ingin diperlakukan seperti itu. So sweet, mengambilkan makanan untuk istri. Sangat sederhana, tapi sangat memberkati. Semenariknya pembicaraan kami, Pak Alex tetap konsen perhatikan istri. Enak Pak makanannya. Oh, Alex, ada yang mau saya sampaikan. Saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu. Saya juga senang melihat Bapak memperhatikan Ibu. Saya perhatikan Bapak selalu memperlakukan Ibu secara khusus dan spesial. Ada banyak hal-hal kecil yang mengundang perhatian saya. Saya sangat terberkati sekali. Menurut penilaian saya, Pak, Bapak itu memperlakukan Ibu seperti memperlakukan seorang ratu. Luar biasa, Pak. Dan itu sangat berbicara banyak di hati saya. Oh iya, Pak. Saya tidak berpikir sampai ke situ sih, Pak. Saya hanya melakukannya dengan spontan dan itu keluar dari hati saya. Tapi puji Tuhan, Pak. Bukankah Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi istri kita dan menghormati mereka sebagai teman pewaris yang Tuhan tetapkan bagi kita. Bukan begitu, Pak? Ngomong-ngomong yang Bapak sampaikan tadi untuk perlakuan seorang ratu, jadi malah saya terpikir, Pak, saya merasa tersanjung karena keseharian istri saya melakukan saya secara khusus dan spesial, seperti memperlakukan seorang raja gitu loh, Pak. Terima kasih Tuhan, Kau telah meneguhkan kesaksianku dan buat hidupku jadi pembelajaran yang baik bagi rekan seperjuanganku, Pendeta Andi. Terima kasih juga Kau menuntunku menerjemahkan kasihku pada istri sampai ke hal-hal yang sederhana. Terkhusus aku berterima kasih padamu untuk hal ini. Ya, hal di mana itu sebenarnya belum menjadi kehidupanku, tapi Kau telah menyelamatkan kesaksianku lewat hal yang sepertinya kebetulan. Pintunya
rusak ya Pak, akhirnya bukanya harus dari luar. Oh iya ya. Aku akan perbaiki pintu mobilku yang rusak. Terima kasih Tuhan, Kau menuntunku untuk melakukan yang baik dengan pengertian yang benar. Bagi seorang hamba Tuhan, kasih tidak boleh kebetulan atau beban, tapi harus karena kebenaran. Pak Nathan, Pak Andre. Halo Pak. Maaf ya Pak, kemarin nggak sempat datang. Tidak apa-apa. Tuhan menjaga hati Bapak ya. Ada banyak hal yang ingin saya ceritakan kepada Pak Nathan sebenarnya. Baik Pak, mari Pak. Maaf, Mas, boleh minta tolong? Banyak hal yang sulit saya hadapi. Dan ketika perasaan itu muncul, saya dibuat kagum akan istri saya yang luar biasa. Menjadi seorang istri, menjadi ibu bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, dan menjadi ibu bagi jemaat yang kami layani. Sekarang saya menghadapi tidak semudah yang saya lihat pada saat istri saya mengerjakannya. Saya merasakan kerepotan mengurus 3 anak-anak kami. Bersamaan itu membagi waktu buat mengurus pelayanan baik di dalam kota maupun di luar kota dan tempat-tempat lain yang Tuhan percayakan. Lalu memperhatikan jemaat Tuhan, mendengarkan keluh kesah mereka, memperhatikan juga keluarga besar kami, dan urusan-urusan yang begitu banyak. Begitu pula dengan urusan bersosialisasi dengan masyarakat. Saya baru menyadari apa yang saya tadi katakan setelah dia pergi untuk selamanya. Selama dia ada, saya tidak pernah sekagum ini Pak Nathan. Apalagi menyatakan kekaguman ini padanya. Saya hanya mensyukuri melihat dia penuh sukacita. Dan saya anggap semua aman dan baik-baik saja. Ternyata Tuhan berimu kekuatan, Pak. Pak Nathan, sekalipun tidak mudah bagi saya sekarang ini, saya sangat menyadari Tuhan berdaulat atas hidup saya. Kehendak Tuhanlah yang harus terrealisasi dalam hidup saya. Tidak ada yang pernah salah di dalam perhitungannya. Mungkin saya melihatnya terlambat, tapi berpikir seperti itu terus tidak bisa mengubah keadaan. Saya akan mengungkapkannya dengan tetap melanjutkan komitmen kami untuk tetap melayani Tuhan dan menyampaikan kabar baik. Bapak benar, Tuhan tidak pernah salah perhitungan, Pak. Oke Pak Nathan, senang bertemu dengan Anda. Saya ke ruangan dulu ya. Sampai jumpa nanti. Oke Pak, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan, aku merasakan sekali Kau ada dalam hidupku, senantiasa berbicara lewat apa saja dan terus mengingatkanku. Kau sangat baik Tuhan. Kau berjaga-jaga atas hidupku. Beberapa menit saja aku berdiam di tempat ini. Di ruangan ini, Kau bicara banyak, meneguhkanku, mengingatkanku, bahkan mengajariku. Ketika Kau segalanya bagiku, Kau kekuatan di hidupku, Kau
Engkau Yesus alasanku hidup, maka semuanya akan terperhatikan, semuanya akan terkendali, semuanya akan terselesaikan, semuanya dapat diraih, semuanya dapat dikerjakan, semuanya bersamamu ada harapan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu Tuhan. Aku percaya Kau akan bicara lagi lebih banyak padaku di tempat ini. Ulurkanlah tanganmu, menjamah semua. Pak, terima kasih ya Pak sudah menunggu. Papa sepertinya menangis, seperti sedih. Tapi Papa lagi baca buku apa ini? Saat hendak menunggumu di sini, aku berdoa Tuhan berbuat sesuatu padaku. Ternyata Dia jawab doaku. Barusan Tuhan bicara banyak dan meneguhkan hatiku tentang hidup sebagai hamba-Nya, hamba yang seperti Tuhan maksudkan. Nanti akan aku ceritakan padamu. Ini masih terlalu sedikit dengan apa yang akan Tuhan sampaikan kepada hamba-Nya di tempat ini selama 3 hari. Amin, amin Pak. Kita masuk sekarang. Ayo. Thanks God. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, and nothing else.